Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar. أحمده سبحانه على نعمه التي تتوالى كالأمطار، وأشكره على كثرة فضله المضرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر، وتنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، أفضل من حج واعتمر، المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهداه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة، شهر الله العظيم. طوبى لمن يتق الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلماته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di hari raya Idul Adha ini sungguh kita benar-benar berada dalam karunia dan rahmat Allah yang amat besar, karena saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini dengan tujuan menggapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenunglah sejenak akan keberadaan saudara-saudara kita yang belum dipilih oleh Allah untuk mendapat rahmat-Nya, yaitu mereka yang saat ini telah berada di dalam sebuah tempat berkumpul, akan tetapi Allah murka kepada mereka, yaitu mereka-mereka yang lalai dan sibuk mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mereka terjebur di dalam kubang kemaksiatan dan kenistaan. Akan tetapi kita pada saat ini, pada detik ini dihantarkan dan dimudahkan oleh Allah untuk yang diridhoi oleh Allah, yaitu kita berkumpul untuk melakukan sholat Idul Adha di tempat ini. Inilah nikmat dan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari raya kurban adalah hari yang agung untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tersimpan makna yang luar biasa agung dan pelajaran yang amat agung bagi kita. Kisah dahsyat yang terjadi pada dua kekasih Allah dan utusannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, bapa dan anak yang saling mencintai karena Allah. Bahkan sebelum kehadiran putranya, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang sangat menanti kehadiran sang putra, yaitu Nabi Ismail.
Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak pernah mengambil sesuatu dari hamba-hambanya yang dicintainya kecuali karena Allah ingin menggantikannya dengan yang lebih baik atau Allah ingin mengabadikannya kelak di surga. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah yang harus diyakini oleh ahli iman. Sebesar apapun ujian dan bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang beriman, maka semata-mata justru karena Allah mencintai mereka. Allah ingin mengampuni mereka, Allah ingin mengangkat derajat mereka, atau Allah ingin memuliakan mereka di surga kelak. Jadi tidak ada bencana yang sesungguhnya bagi seorang mukmin, dan tidak ada musibah yang sesungguhnya bagi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Seorang bapa yang sangat membanggakan putranya dan sangat mencintainya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Perintah yang secara lahir bertentangan dengan hati nurani seorang bapa, akan tetapi itulah perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam bergegaslah melaksanakannya dengan penuh keyakinan bahwa semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan mengambil sesuatu dari hambanya kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik di dunia ataupun kelak akan mempertemukannya di surga. Dan tanpa keraguan sedikit pun Nabiullah Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Itulah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kisah ini bisa saja kita sebut sebagai kisah pengorbanan yang tiada tandingnya. Seorang ayah rela mengorbankan anak tercintanya demi menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitu agungnya kisah tersebut hingga diabadikan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dianjurkannya bagi seorang muslim yang mampu untuk menyembelih kurban, baik itu domba, sapi atau onta. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa korban kambing, sapi dan onta adalah sebagai simbol sebuah pengorbanan yang harus kita ikuti secara lahir dan kehidupan kita. Akan tetapi ada makna tersirat di balik penyembelihan domba atau onta yang lebih agung, yaitu menghadirkan makna pentingnya pengorbanan dengan mencontoh kisah agung yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Artinya, pengorbanan yang kita butuhkan tidak sekedar menyembelih kambing, tidak sekedar menyembelih sapi dan onta, akan tetapi memahami dan merasakan makna di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hal yang amat penting, yaitu makna berkorban dalam arti memberikan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari hal yang kita banggakan dan kita cintai untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh alangkah kecilnya kambing bagi seorang jutawan, dan sungguh alangkah sederhananya seekor sapi bagi seorang pejabat tinggi. Akan tetapi melangkah menuju pemahaman kurban yang lebih bermakna adalah hal yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, berkorban hakikatnya adalah mengabadikan nikmat. Anda yang punya jabatan, jika Anda menginginkan jabatan Anda adalah jabatan yang bakal abadi kelak di surga Allah, maka relakanlah jabatan yang Anda cintai itu untuk Allah. Memberikan jabatan Anda untuk Allah bukan berarti Anda harus melepas jabatan Anda.
Akan tetapi pergunakanlah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda untuk yang Allah ridhoi, yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kejahatan, memudahkan dalam segala kebaikan. Itu adalah cara berkorban bagi para pejabat. Karena banyak kita saksikan saat ini kemungkaran-kemungkaran susah ditangani oleh para ulama, susah ditangani oleh masyarakat. Akan tetapi jika ini ditangani oleh pejabat adalah sangat mudah. Maka beruntunglah Anda menjadi pejabat jika Anda menjadi pejabat yang rela berkorban untuk Allah dengan jabatan Anda. Berjuang adalah sebagian bentuk pengorbanan. Maka sungguh celakalah jika ada orang yang diangkat oleh Allah dengan jabatan, akan tetapi justru dengan jabatannya ia semakin jauh dari Allah. Ternyata dengan jabatannya ia telah membuka banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Itulah pejabat-pejabat nista yang semestinya jabatan adalah karunia untuk menggapai kemuliaan, akan tetapi justru menjadi sebab kehinaan di hadapan Allah. Semoga pejabat yang ada di sini adalah pejabat ahli surga semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Anda wahai para orang kaya yang dikaruniai oleh Allah dengan harta yang melimpah ruah, sungguh itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai nikmat yang begitu besar dari Allah akan sirna begitu saja. Jangan sampai nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada Anda tidak bisa Anda lihat kelak di surga Allah. Maka abadikanlah nikmat tersebut dengan cara berkorban meniru Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jika Anda termasuk yang mencintai harta Anda, maka jadikanlah harta Anda adalah harta yang bakal menemani Anda di alam barzah dan bakal menemani pula kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai harta yang Anda cintai Anda tinggalkan begitu saja di dunia. Maka dari itu wahai para orang kaya, berkorbanlah dengan harta Anda dan berjuanglah dengan kekayaan Anda. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berkorban dengan harta bukan berarti Anda harus meninggalkan kekayaan. Akan tetapi jika Anda tergolong orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk mengumpulkan harta, maka kumpulkanlah harta dengan cara yang benar. Dan di saat Anda sudah bisa mengumpulkannya, gunakanlah harta tersebut untuk yang Allah ridhoi. Ada masjid yang harus Anda bangun, ada pesantren yang harus Anda perhatikan, ada madrasah TPQ yang harus Anda benahi, ada yatim piatu yang harus Anda bantu, dan ada fakir miskin yang harus Anda santuni. Itulah makna pengorbanan dan perjuangan bagi Anda wahai orang kaya. Berkorban dengan harta yang bukan hanya seekor kambing. Dan apalah artinya seekor kambing bagi seorang kaya raya. Begitu sebaliknya yang diberi oleh Allah dengan harta melimpah ruah, akan tetapi dia tidak diberi oleh Allah jiwa berkorban dengan hartanya, maka sungguh dengan harta tersebut Allah akan merendahkannya. Dengan harta tersebut Allah akan menghinakannya kelak di akhirat. Karena harta yang ia simpan dan ia timbun di dunia tanpa digunakan untuk berkorban dan berjuang di jalan Allah akan dipertanyakan kelak di akhirat dan menjadi penghalang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitu juga Anda yang berilmu, Anda harus punya pengorbanan. Jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan-rombongan para pejuang-pejuang yang berkorban dengan jabatan dan kekayaan mereka.
Di depan Anda adalah umat yang membutuhkan ilmu dan bimbingan, juga suri tauladan. Maka seorang alim yang tidak menyebarkan ilmu serta tidak memberikan suri tauladan yang baik adalah seorang yang berilmu yang tidak mempunyai perjuangan dan pengorbanan. Dan ilmu yang ia miliki selagi tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah hanya akan menjadi beban kelak di akhirat. Dan alangkah banyaknya orang berilmu masuk ke dalam neraka jahanam karena tidak mengamalkan dan menggunakan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari wahai para ahli ilmu, saat ini dan detik ini kita berkorban dan berjuang dengan ilmu kita, dengan mendidik umat serta menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Semoga ahli ilmu yang ada di sini mudah-mudahan ahli ilmu, ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak boleh tertinggal juga adalah si fakir dan orang-orang yang tertindas. Bagi Anda ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang amat agung. Mungkin Anda tidak bisa berkurban dengan seekor kambing karena Anda tidak punya kambing. Dan mungkin Anda tidak bisa berkurban dengan jabatan dan kekayaan karena Anda tidak punya jabatan dan kekayaan. Akan tetapi ketabahan dan kesabaran Anda adalah sebuah pengorbanan dan perjuangan yang menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah Anda takut dengan semua yang diharamkan oleh Allah. Jangan gara-gara kefakiran lalu Anda tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Jangan sampai kesengsaraan di dunia adalah muqaddimah kesengsaraan di akhirat. Senantiasalah tabah dan sabar, karena sesungguhnya ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang tidak ada tandingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita doakan bagi saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah kurban. Ikhlaskan niat Anda karena Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkorbanlah dan ikhlaskan hatimu. Sesungguhnya tidaklah seseorang muslim yang menghadapkan binatang kurbannya ke arah kiblat melainkan darahnya, melainkan kotorannya, melainkan kulitnya itu tercatat kebajikan di timbangan pada hari kiamat. Oleh karena itu ikhlaskan niat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kesusahan serta kefakiran baik di dunia ini dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari berjuang dan berkorban dengan apapun yang Allah berikan kepada kita semua demi menuai kemuliaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ayyutila a'marana wa ayyuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih wa ayyarzuqana wa iyyakum rahmatahu wa ridhah wa yu'idhana wa iyyakum min ghadabih wa ni'matih wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatih. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrah wa hadzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmud wa ajallu mashkur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasrahu Allahu lana biha as-sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manar al-islam ba'da ad-duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.